Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai hari kita dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa pagi kita hari ini. Mari sahabat, kita mengambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu hening dipersilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami datang bersama-sama ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam kerinduan kami juga untuk mendengar tuntunan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai pelita yang menerangi setiap langkah kami, sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Doa pagi hari ini didasari dari Kejadian 50 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup banyak orang. Sahabat, pernahkah engkau melihat seseorang menenun kain? Dari dekat, benang-benangnya tampak berantakan. Ada yang kusut, ada yang warnanya tidak serasi. Tetapi ketika sahabat mundur beberapa langkah dan melihat dari jauh, pola indah itu mulai tampak. Begitulah cara Allah bekerja dalam hidup kita. Termasuk juga di dalam keluarga kita yang mungkin terlihat tidak sempurna. Dari dekat kita hanya melihat kekacauan, tetapi dari sisi Allah Ia telah menenun sesuatu yang indah. Sahabat, Yusuf juga pernah merasa hidupnya seperti benang kusut. Ia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual, dibuang, dan dilupakan. Namun di akhir hidupnya ia berkata dengan iman, "Kamu telah merancangkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merancangkannya untuk kebaikan." Yusuf belajar melihat
Di balik setiap luka ada tangan Allah yang bekerja. Ia tidak lagi menatap masa lalunya dengan kepahitan, tapi dengan iman. Iman bahwa Allah menenun semua itu menjadi kebaikan. Dan sahabat tahu, kisah Yusuf ini hanya sebuah bayangan dari kisah Kristus yang sempurna. Yesus pun dikhianati, dijual, disalibkan. Namun melalui penderitaannya Allah menenun keselamatan bagi seluruh dunia. Salib yang tampak seperti kekalahan ternyata menjadi tanda kemenangan terbesar kasih Allah. Seperti Yusuf menyelamatkan keluarganya dari kelaparan, Kristus menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal. Karena karya Kristus disalib, kita bisa yakin bahwa tidak ada lagi luka yang sia-sia dalam rencana Allah. Ia mampu membentuk setiap luka itu. Ia mampu menebus yang jahat menjadi kebaikan. Ia mampu mengubah air mata menjadi kesaksian kasih karunia. Sahabat, mungkin beberapa waktu ini di dalam hidup kita sedang berada di tengah benang-benang kusut. Keluarga yang terasa renggang, hubungan yang dingin, masa lalu yang menyisakan luka, atau bahkan keluarga yang tidak terlihat seperti keluarga, sibuk satu sama lain, saling membenci, sibuk dengan gadget. Tapi ketahuilah, Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus kita dan keluarga kita, dan Ia sedang menenun sesuatu yang indah di balik semuanya itu. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat hasilnya, tapi percayalah, rencananya tidak pernah gagal. Dan hari ini, mari sahabat, kita berhenti sejenak. Kita mengambil waktu untuk berkata kepada Tuhan dalam hati kita. Kita memohon secara sungguh-sungguh. Kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi keluarga kami. Sekalipun saat ini kami belum mengerti semuanya, tapi kami mau percaya kasih-Mu sedang bekerja. Sahabat, biarlah kalimat doa ini menjadi satu hal yang menjadi langkah iman kita. Langkah kecil yang membuka ruang bagi Tuhan untuk menenun karya indahnya dalam keluarga kita. Karena kita semua percaya di tangan Kristus, di tangan Tuhan kita, tidak ada kasih yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Tidak ada kisah yang begitu buruk untuk dipulihkan. Dan tidak ada keluarga yang terlalu hancur untuk diselamatkan. Karena Ia telah menebus kita dan menebus keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Engkau mengenal setiap kisah keluarga kami dan setiap keluarga di GKI Tumapel. Baik suka, duka, tawa, air mata, dan setiap hal yang kami syukuri dan bahkan yang masih menyisakan luka. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menenun setiap benang kusut di dalam hidup kami ataupun keluarga kami. Biarlah Engkau yang telah menebus Yusuf dari penderitaannya dan keluarganya dan memulihkan Yusuf serta keluarganya juga bekerja di dalam setiap hidup kami dan keluarga kami. Dan ajarlah kami untuk bisa berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan karena kami menyerah akan kondisi kami, tetapi karena kami percaya akan kasih-Mu lebih besar daripada luka kami dan keluarga kami. Pulihkan hati kami ya Tuhan, lembutkan setiap sikap hati kami,
dan jadikanlah keluarga kami tempat di mana kasih dan pengampunan-Mu tinggal. Biarlah melalui hidup kami, orang lain dapat melihat wajah Kristus yang penuh kasih dan harapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus, dan juga Juru Selamat atas setiap keluarga kami berdoa. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.